teman-teman, kita akan memulai bagaimana cara login atau mengerjakan e-raport sebagai user wali kelas. Yang pertama kita masukkan adalah usernya sebagai wali kelas. Passwordnya kita masukkan dulu. Terus ingat, pilih usernya adalah sebagai wali kelas. Kita login masuk ke wali kelas. Yang perlu diingat bahwasanya aplikasi e-raport sebagai guru, apabila sebagai guru kelas, maka mempunyai dua user ID atau username, yaitu satu sebagai guru dan satunya sebagai wali kelas. Oke, kita akan membahas tentang sebagai wali kelas. Yang pertama kita lakukan setelah kita membuka e-raport sebagai wali kelas, ini di sini ada dashboard, ubah password, data peserta didik, data periodik siswa, dan seterusnya di sini. Maka tugas kita sebagai wali kelas ini, kalau apabila jenengan pengen ubah password ya diberubah, kalau tidak perlu ya tidak perlu. Kita cek data peserta didik. Data peserta didik sesuai dengan anak didik kita. Di sini ini adalah, ingat, edit ini tidak bisa diedit melalui aplikasi raport, tetapi hanya bisa diedit melalui aplikasi Dapodik. Jadi data siswa, NIS, NISN, nama, dan seterusnya adalah aplikasi yang ada di Dapodik. Data periodiknya kita cek. Nah, data periodik ini sebenarnya sudah bisa terisi. Ingat, ini sudah terisi semuanya. Jumlah saudara, berat badan, tinggi badan, jarak ke sekolah, waktu ke sekolah berapa menit. Ini sudah terisi semua apabila di Dapodik itu lengkap, data pengisiannya lengkap, data periodiknya maksud saya setiap siswa. Tetapi apabila ini tidak ada, maka yang perlu dilakukan adalah meminta tolong kepada admin untuk mengisi data periodik pada Dapodik. Lalu kita sinkronkan lagi. Sinkronkan ke apa? Yaitu ya sinkron ke admin e-raport dari adminnya, ya user adminnya. Itu nanti akan secara otomatis terisi ini, mulai dari jumlah saudara, berat badan, dan seterusnya. Jadi wali kelas tidak perlu mengisi lagi. Maka tugas wali kelas adalah satu, input data dan nilai. Input kehadiran siswa yang pertama. Kalau nilai itu adalah yang bertanggung jawab bukan wali kelas. Ingat, pengisian atau input nilai itu yang bertanggung jawab adalah sebagai guru. Ya, kita bahas tentang wali kelas ini. Kita pilih kelas 6. Nah, di sini kita masukkan kehadiran siswa sesuai dengan kehadiran. Di sini semisal Abdullah Alifin Mukhtar, izin 1, kalau kosong ya kosong saja. Nah, ini tanggung jawab jenengan. Terus simpan. Yang kedua, input nilai ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ini masing-masing sekolah mempunyai ekstra yang berbeda-beda. Semisal kalau di sekolahan saya, ekstrakurikulernya ada 2, pramuka dan bahasa Inggris. Nah, di sini lihat. Sebenarnya ini kosong. Bagaimana cara pengisiannya? Yaitu dengan cara tambah nilai ekstrakurikuler. Ini karena sudah saya isi untuk pramukanya. Tambah nilai ekstrakurikuler. Dan di sini jenengan lihat, bisa dilihat ada 2 ekstrakurikuler, yaitu pramuka dan bahasa Inggris. Jadi ini kita klik pramuka, semisal Abdullah Alifin Mukhtar mempunyai nilai baik. Nah, deskripsi nilai ini jenengan minta ke guru atau kakak pembina masing-masing untuk materi pada saat ini kelas masing-masing itu apa. Ya, tinggal kita ketik aja, mampu memahami dan mempraktekkan sandi Morse, sandi rumput, dan seterusnya. Begitu dulu juga dengan bahasa Inggris. Kita minta KD-nya
Clear, sudah saya jelaskan dari awal. Selanjutnya ada input prestasi siswa. Untuk input prestasi siswa masih loading. Input prestasi siswa di sini bisa jenengan lihat bagaimana cara menginputnya. Kita buka kelasnya, terus tambah prestasi siswa. Di sini ada, kita klik tambah prestasi siswa. Apabila di sekolahan Anda atau di sekolahan jenengan itu ada siswa yang prestasi, misal jenis prestasinya apa, kita tulis. Misalkan juara tingkat juara 1 lomba lari tingkat kecamatan, maka kita isi keterangannya apa, kita isi, terus kita simpan. Yang selanjutnya adalah catatan wali kelas. Catatan wali kelas ini adalah catatan di mana siswa itu selama 1 semester yang telah dilalui, catatan apa saja yang biasa wali kelas mempunyai catatan-catatan yang telah dilakukan. Kalau di sini, kalau biasanya kita di rapot itu kita menulis belajarlah dengan giat dan lain sebagainya. Di sini saya tulis, alhamdulillah Ananda selama 1 semester ini sudah banyak peningkatan dalam prestasi belajar. Mohon ditingkatkan lagi prestasinya. Jangan lupa sholat 5 waktu dan berdoa, dan selalu berdoa. Nah, untuk catatan wali kelas ini atau saran-saran ini adalah manual, tetap kita tulis secara manual masing-masing siswa. Ya, kita ketik satu persatu semuanya, jadi tidak otomatis keluar. Kita ketik satu persatu kepada semua siswa, sebanyak siswa yang ada, terus kita simpan. Tugas selanjutnya adalah input kesehatan. Input kesehatan ini meliputi ada pendengaran, penglihatan, gigi, dan lain sebagainya. Bagaimana cara mengisinya? Awalnya ini kosong. Mengisinya adalah tambah dan edit, ini kita klik. Ya, ini ada pendengaran, penglihatan, dan nah, ini kita ketik secara manual. Kita akan mengetahui, insya Allah sebagai wali kelas kan akan tahu satu anak ini pendengarannya bagaimana, penglihatannya bagaimana, giginya kalau memang normal ya kita isi normal semuanya. Kalau toh memang semisal Argi Diah Rakil Putri, giginya ini gigi kiri bawah berlubang, ya kita tulis saja, kita berlubang. Kalau memang normal kita klik normal. Selanjutnya adalah input naik kelas atau tidak. Nah, ini penting. Untuk kelas 1 sampai 5 ini, kalau kelas 6 lulus adalah ini kita klik di sini ada pilihan naik kelas dan tidak naik kelas. Kita klik naik kelas. Nah, naik kelas berapa? Di sini kita tulis. Kalau kelas 1 ya otomatis naik kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Kalau kelas 6 ini kosong karena apa? Dianggap lulus. Terus selanjutnya adalah kita setelah selesai ini semuanya, kita menuju ke proses deskripsi sikap. Proses deskripsi sikap ini kita proses apabila di admin di user guru itu sudah diisi semua. Kalau sudah diisi, maka kita proses di sikapnya ini, proses deskripsinya ini, maka akan terproses di sini. Nah, ini tidak akan bisa terisi secara otomatis apabila memang di user gurunya belum ada. Nah, ini yang perlu dipahami. Nah, status penilaian, kita menuju ke status penilaian. Status penilaian itu apa? Kita akan mengetahui nilai mana saja yang sudah masuk dan nilai mana saja yang belum masuk. Semisal saya ini guru agama Bu. Oke, tadi kita masuk ke status penilaian. Status penilaian adalah untuk ngecek nilai-nilai yang sudah masuk. Di sini yang sudah masuk adalah Bu Faiz dan saya sendiri sudah masuk ke pengetahuan dan sudah saya ketik untuk sikap spiritual dan sosial. Maka ini yang X ini adalah belum masuk, belum diketik.
Ini adalah untuk statusnya, dan kita lanjut ke hasil pengolahan nilai. Kita klik hasil pengolahan nilai. Kelas 6. Di sini hasilnya adalah belum masuk semua. Karena apa? Memang kita misalkan kita cek dari tampilan ini. Yang masuk hanya dilihat ini hanya ada sikap spiritual dan sikap sosial. Untuk pengetahuan dan keterampilan belum masuk semua. Kenapa? Memang di sini sebelum kita ketik semua hanya nilai pengetahuan saja. Jadi belum bisa masuk. Nah, ini hanya ngecek saja. Tugas wali kelas selanjutnya, kita langsung saja ke rekap kehadiran. Rekap kehadiran ini sesuai dengan input data dan nilai tadi yang sudah kita ketik, itu akan kita lihat rekap kehadiran siswanya. Rekap kehadiran siswanya di sini sudah kelihatan, misalkan kelas 6 ini. Ya, ini SIA-nya jumlahnya berapa, sudah ada semuanya. Maka tugas wali kelas selanjutnya adalah yang terakhir, cetak rapot. Nah, bagaimana cara mencetak rapot? Cara mencetak rapot dengan klik saja yang paling bawah di sini, cetak, leker dan rapot. Di sini ada, kita terapkan kertasnya dulu. Di sini kertasnya kan sudah pasti A4 ya. Terus ada portrait dan landscape. Jadi portrait itu yang berdiri, landscape itu yang tidur. Nah, ini kita terapkan kertasnya. Sudah sesuai kiri kanan dan lain sebagainya. Simpan, terapkan kertas. Nah, kita klik terapkan kertas, pilih kelas 6. Nah, di sini selain kita bisa mencetak, di situ juga bisa cetak PDF. Jadi bisa kita simpan sebelum kita cetak. Di sini ada kelengkapan, di sini ada cetak rapot. Jadi kelengkapan itu biodatanya, cetak rapot. Kita misal satu saja, kita klik cetak kelengkapan. Cetak kelengkapan ini biodata yang ada, di download satu persatu ini, masuk. Maaf agak lama, memang downloadnya agak lama. Nah, ini adalah kelengkapan depan, dan kalau ini tidak perlu kita print karena sudah ada di kelas 1. Nah, yang kedua adalah cetak rapotnya. Nah, kita klik aja. Ini bisa kita cetak atau kita print, atau mungkin belum kita print, kita download dulu terus kita simpan sebagai PDF. Ini ada nah, ini ada tanda download ini. Ada panah ke bawah, itu adalah istilahnya download. Nah, ini. Loh, ini kok kosong? Ya pasti kosong. Kenapa? Karena memang nilainya belum kita masukkan semuanya. Nah, ini lulus dari satuan pendidikan. Dan yang terakhir ini bisa kita lihat leker nilai. Leker nilai itu apa? Hasil-hasil nilai yang ada, kumpulan-kumpulan nilai. Tampilkan lekernya. Apabila ingin melihatnya, di sini ada lekernya. Pengetahuan belum masuk, keterampilan belum masuk, ekstranya hanya satu ekstra, SIA sudah ada semuanya. Nah, ini bisa kita cetak. Download leker format Excel. Di sini bisa kita download, terus kita lihat. Nanti akan kelihatan jumlah siswa, jumlah nilai-nilai siswa semuanya. Demikian cara login dari username sebagai wali kelas. Kalau ada sesuatu yang kurang, mohon saran dan kritiknya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih.